Saat mendongakkan kepala, kamu melihat kilatan cahaya benderang menghiasi langit. Sesaat kemudian, terdengar ledakan keras menyebabkan kaca jendela di dekatmu hancur lebur hingga berkeping-keping. Matamu tertuju pada bongkahan batu raksasa yang melesat di cakrawala. Saat batu ini menghantam permukaan bumi, ledakannya meninggalkan bekas berupa kawah raksasa sedalam 19,3 km dan seluas danau Michigan. Akibat peristiwa ini, 3/4 organisme di bumi musnah. Kejadiannya berlangsung sekitar 66 juta tahun yang lalu. Asteroid itu telah memusnahkan dinosaurus. Tapi di zaman now, kita bisa kok melakukan banyak hal untuk melindungi diri. Misalnya dengan bersembunyi di dalam bunker bawah tanah. Bunker ini bisa menyelamatkan kita saat langit tengah dipenuhi asteroid. Dan lama-lama, sebagian di antaranya akan mendarat di bumi lalu mendatangkan malapetaka. Contohnya asteroid 1990 MU. Diperkirakan pada tahun 2027 jaraknya sangat dekat dengan kita. Banyak ahli khawatir kalau gaya gravitasi bumi akan menjebak batuan luar angkasa jumbo sepanjang 2 jembatan Brooklyn ini, lalu membuatnya terus melesat dan akhirnya menabrak permukaan planet kita. Benturan ini akan menyebabkan gelombang kejut yang akan bisa terdeteksi di benua lain. Setelah objek ini menyentuh tanah, terjadilah ledakan, kemudian muncul cahaya terang seolah-olah matahari baru saja terbit dari permukaan bumi. Peristiwa ini memancarkan energi yang sangat besar yang kemudian diubah menjadi panas. Semua objek yang ada di dekat lokasi benturan akan terbakar. Dan kalaupun jatuh ke dalam air, asteroid ini akan memicu gelombang tsunami tingginya melebihi gedung Empire State. Sejumlah kota pesisir jadi kebanjiran dan debu yang berterbangan pasca ledakan juga akan menghalangi cahaya matahari. Kemudian, bumi kita akan berselimut kelam. Kalau kondisi ini terus berlangsung, iklim global akan berubah dan bumi mulai membeku. Oke, kalau menurutmu meteorit sekecil itu nggak akan membahayakan planet kita? Gimana kalau ku kenalin sama meteor Chelyabinsk? Meteorit ini menghantam bumi pada tahun 2013 lalu. Saat objek ini memasuki atmosfer bumi, suaranya bisa terdengar dari jarak berkilo-kilometer. Kecepatannya sekitar 17,7 km per detik. Di tengah lesatannya, meteorit itu pecah berkeping-keping lalu menimbulkan gelombang kejut yang lebih kuat. Akibatnya, terjadilah gempa bumi dahsyat yang mampu menghancurkan kaca jendela di 5.000 bangunan. Efek pasca tumbukan juga bisa dirasakan oleh penduduk di 6 kota terdekat. Padahal, ukurannya cuma 18,3 meter. Tapi yang bikin lega, 1990 MU diperkirakan cuma akan numpang lewat. Phew! Asteroid berukuran 4,8 km ini juga akan mendekati bumi. Namanya 3122 Florence. Kalau si Florence sampai menabrak bumi, semua benua di planet kita akan hancur lebur. Pada tahun 2017, posisinya sudah sangat dekat. Kemunculannya bahkan bisa diamati cuma dengan teleskop kecil. Oke, beralih ke asteroid lain yang jaraknya jauh lebih mengkhawatirkan. 1999 JM8. Ukurannya kurang lebih seluas kota Manhattan dan sering banget bikin kita senam jantung. Rupanya, asteroid ini punya hobi mepet-mepet ke bumi. Asteroid kecil ini bernama 2020 VT4 dan jaraknya paling dekat dengan bumi dibandingkan asteroid lain. Pada bulan November 2020 lalu, batuan luar angkasa sebesar mobil ini melintasi Samudra Pasifik pada ketinggian hampir sejauh jarak Los Angeles dan Las Vegas. Kalaupun berhasil memasuki atmosfer bumi, seluruh materinya akan terbakar sebelum jatuh ke permukaan tanah. Asteroid dan meteorit jatuh sudah menjadi fenomena biasa di planet kita. Dan untungnya, kebanyakan bisa menyala lalu terbakar habis saat memasuki atmosfer. Nah, kamu tahu nggak sih biang kerok yang udah bikin planet kita sering dihujani meteor? Iya, tak lain dan tak bukan Mars. Planet merah ini sangat dekat dengan sabuk asteroid utama di tata surya. Dan kadang, gaya gravitasinya melontarkan asteroid dari posisi awalnya lalu mengarahkannya ke bumi seperti ketapel raksasa. Aduh, dasar Mars impostor! Tapi, raksasa gas Jupiter juga melindungi kita. Medan gravitasinya sangat kuat dan mampu menjaga sabuk asteroid tetap dalam satu garis lurus. Kita pun bisa terhindar dari hujan meteorit yang terus-terusan terjadi. Plusnya lagi, Ceres berlokasi di sabuk asteroid. Batuan luar angkasa berukuran jumbo ini pernah dianggap sebagai planet. Beberapa tahun kemudian, para ilmuwan menggolongkannya sebagai asteroid. Tapi mulai tahun 2006, ia diklasifikasikan sebagai planet Katai.
Ceres menempati sepertiga masa total sabuk asteroid atau sekitar 4% dari masa bulan. Nah, kalau bumi kita seukuran koin, Ceres akan sebesar biji popi. Lalu gimana ya kalau sejumlah asteroid yang diameternya sampai berkilo-kilometer itu terus mendekati bumi? Gimana cara ilmuwan menghentikannya? Batu luar angkasa ini perlu dipecah menjadi kepingan kecil. Caranya dengan mengaplikasikan ledakan besar. Bahkan nggak perlu repot-repot harus mendarat di asteroid raksasa itu. Cukup dekati permukaannya saja. Boom! Ledakan energi kuat akan memecah asteroid itu menjadi bongkah dan serpihan. Yang ukurannya kecil akan terbakar oleh panas yang dihasilkan. Kemudian, lintasannya juga akan berubah. Sementara pecahan yang lebih besar akan terbakar saat memasuki atmosfer bumi, disusul hujan meteor epik yang mengundang decak kagum. Sebagai alternatif, bisa juga menggunakan kinetic battering ram atau pelantak tubruk kinetik. Alat super besar ini akan segera diterbangkan ke angkasa saat asteroid mendekati bumi. Atau bisa juga dengan menggunakan pesawat ruang angkasa berukuran masif. Para ilmuwan menerapkan metode ini untuk mencegah asteroid Apophis jatuh ke bumi. Asteroid yang berdiameter 366 meter ini sering melintasi bumi, bahkan sampai sedekat 30.571 km. Apophis akan mendekati bumi lagi pada tahun 2029 dan kemungkinan pada tahun 2036 ia akan menabrak bumi. Kalau sampai hal ini beneran terjadi, bekas ledakannya akan menghasilkan kawah yang berdiameter sekitar 4,8 km. Pada radius 10 km dari zona benturan, semua bangunan dan terowongan kereta api bawah tanah akan hancur dan rusak parah. Kejadian ini juga akan memicu gempa bumi dahsyat. Sejauh 50 km dari kawah, jendela mobil dan rumah-rumah akan hancur. Dan sejauh 120 km dari lokasi benturan, berbagai perabotan di dalam bangunan akan berguncang. Untuk menghentikan bencana dahsyat seperti ini, kita bisa membuat pesawat ruang angkasa berukuran masif. Pesawat ini akan lepas landas dari bumi, terus melaju, lalu menghantam asteroid dengan kekuatan dahsyat. Benturannya akan mengubah lintasan asteroid agar keluar dari planet kita. Atau bungkus aja asteroidnya pakai foil, biar permukaannya bisa memantulkan cahaya. Dengan begini, tekanan matahari perlahan akan mengubah lintasannya. Alternatif lainnya juga bisa menggunakan tarikan gravitasi, jadi kita perlu mengirimkan pesawat ruang angkasa tanpa awak. Pesawat ini akan mendekati asteroid, lalu perlahan menariknya dengan gaya gravitasi. Kalau lintasannya agak diubah, asteroid ini cuma akan terbang melintasi bumi. Untuk melindungi bumi dari hantaman asteroid, kita juga bisa memasang sistem lensa raksasa di ruang angkasa. Kamu pernah mainan kaca pembesar dengan mengarahkannya ke sinar matahari agar bisa membakar kertas kan? Ya gitu deh, matahari kita emang hot banget. Nggak kebayangkan kalau ada lensa raksasa yang semuanya mengarah ke satu titik fokus? Para ilmuwan beranggapan metode memfokuskan pancaran sinar super kuat ke asteroid akan membuatnya meleleh lalu menguap sehingga rutenya perlahan berubah. Cara yang satu ini juga bisa dicoba, yaitu dengan memasang sejumlah mesin roket di permukaan asteroid agar lintasannya menjauhi bumi. Namun demikian, bintang pengembara justru lebih mengancam kita loh. Seperti asteroid, bintang ini melayang-layang di ruang angkasa dan menabrak objek apapun yang menghalangi jalannya. Belum lagi masanya sangat besar dan kadang bisa seberat matahari kita. Sekitar 70.000 tahun lalu, ada 2 bintang pengembara yang sempat melintasi matahari. Bumi kita memang tidak terpengaruh sih, tapi bagian terluar tata surya sempat mengalami gangguan. Suatu saat nanti, kejadian ini bisa saja terulang lagi. Bintang pengembara Gliese 710 yang beratnya sekitar setengah kali matahari terus mendekati tata surya kita. Kemungkinan bintang pengembara ini akan merenggut asteroid dari sabuknya lalu melontarkannya ke bumi. Waduh, ngeri! Hujan meteor pun akan semakin sering terjadi. Tapi saat ini, jaraknya masih relatif jauh dari kita kok. Dan kemungkinan besar, ia cuma akan numpang lewat. Lega juga. Bayangin kamu lagi naik pesawat luar angkasa yang melesat di awan asteroid. Setelah pesawatmu berhasil menghindar dari hantaman asteroid, batu angkasa lain mencegatmu. Lalu, kamu tancap gas dan sengaja menabrakkan diri ke asteroid pada kecepatan penuh. Sebentar lagi NASA juga akan nerapin langkah yang sama. Misi ini akan dimulai di Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg di California pada tanggal 24 November. Kita simak prosesnya yuk. Roket pendorong Falcon 9 sudah ada di landasan peluncuran.
Tingginya setara dengan gedung 22 lantai atau 11 jerapah. Roket ini bisa ngangkut kargo sekitar 8 ton menuju orbit. Wah, berarti kita bisa ngangkut beban seberat 1 gajah besar keluar angkasa plus makanannya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, luncurkan. Awan asap terus mengepul dan roket mulai lepas landas. 9 mesin sudah nyala pada kekuatan penuh untuk mendorong roket. Dan kecepatannya bisa sampai 10 kali kecepatan suara. Mesin roket segera dimatikan. Kemudian roket tahap pertama melakukan undocking dan kembali ke bumi. Beberapa detik kemudian, tahap kedua menerima perintah penyalaan mesin. Setelah mesinnya nyala, wahana ini meluncur lebih tinggi menuju orbit. Kapsul kargo kemudian terbuka dan melepaskan pesawat luar angkasa DART atau Double Asteroid Redirection Test. Setelah dilepaskan, pesawat ini membuka 2 panel surya besar yang akan mengubah energi matahari menjadi energi listrik untuk menyuplai daya pada mesin ion revolusioner. Mesin konvensional menghasilkan daya angkat dengan membakar berton-ton bahan bakar, lalu menyemburkannya keluar. Roketnya sendiri sebetulnya mendorong gas yang dikeluarkan. Mesin ion gak akan membakar bahan bakar karena telah menggunakan medan listrik kuat untuk mempercepat gas terionisasi. Seperti roket konvensional, gas akan dikeluarkan kemudian tercipta daya dorong. Meskipun lebih lemah, daya dorong mesin ion bisa bikin pesawatnya lebih ngebut. Jadi, mesin roket biasa punya performa yang mumpuni. Mesin ini menggerakkan pedal menuju logam, kemudian membakar banyak bahan bakar saat berakselerasi. Tapi saat roket konvensional perlu berhenti untuk isi bahan bakar, pesawat ion akan nyusul roket biasa dengan kecepatan tinggi. Pesawat DART telah memulai perjalanan setahunnya, sedangkan penerbangan ke Mars perlu waktu sekitar 7 bulan. Dan 1 tahun kemudian, kita sudah sampai. Ini asteroid Didymos. Titik jauh orbitnya berada pada 2 satuan astronomi dari bintang induk kita. Jadi jaraknya setara dengan 2 kali jarak bumi ke matahari. Di posisi ini, matahari mulai menarik asteroid tersebut. Lalu, asteroid hampir mencapai titik terdekatnya dengan matahari, sejauh jarak bumi ke matahari. Berarti orbitnya sangat dekat dengan orbit bumi. Pada jarak terdekatnya, Didymos kurang lebih sejauh 7,8 juta kilometer dari bumi. Jarak segitu 20 kali lebih jauh dari orbit bulan. Kala revolusinya berlangsung selama 770 hari. Jadi bisa dibilang, Didymos nggak berbahaya bagi kita. Tapi suatu saat nanti, jaraknya akan terus mepet. Tabrakan yang dihasilkan bisa aja sangat parah kalau dilihat-lihat dari ukurannya. Didymos 2 kali lebih besar dari gedung Empire State. Dan asteroid ini berputar pada laju revolusinya selama 2 jam 15 menit. Jadi, energinya sangat besar. Selain itu, Didymos juga punya pendamping. Wujudnya berupa batu yang berdiameter 160 meter, kurang lebih sepanjang 12 bus sekolah atau 10 gerbong kereta. Masa orbitnya atau waktu yang diperlukan untuk mengelilingi asteroid kurang lebih 11,9 jam. NASA meyakini asteroid berukuran 25 meter kemungkinan besar telah terbakar habis di atmosfer oleh gesekan udara. Jadi, tabrakan ini gak membahayakan. Asteroid berukuran 825 meter gak akan terbakar habis hingga menyebabkan kerusakan parah. Sedangkan asteroid yang ukurannya lebih dari 800 meter berpotensi memusnahkan kota-kota besar atau malah seluruh negara. Dari sini, kita bisa tahu kalau Didymos berpotensi membahayakan. Jadi, kita perlu menguji tabrakan kinetik asteroid. Di sini sudah ada DART. Pesawat ini semakin mendekati asteroid. Bukan objek utamanya sih, tapi pendamping kecilnya. DART terus bergerak ke asteroid ini sengebut 6 km per detik. Pada kecepatan ini, perjalanan dari New York ke Washington DC akan berlangsung selama kurang dari 1 menit. Dan perjalanan melintasi Amerika dari timur ke barat cuma berlangsung sekitar 10 menit. DART semakin dekat, 3 detik sebelum tabrakan. 2, 1, buar! Pesawat ini menabrak asteroid pada kecepatan penuh. Menurutmu, apa yang selanjutnya terjadi? Asteroidnya meledak kemudian hancur berkeping-keping ya? Atau mungkin objek utama asteroid terlempar keluar angkasa seperti bola biliar? Para ilmuwan memprediksi tabrakan ini akan mengurangi kecepatannya sebesar 1/100.
Tapi angka segitu sudah cukup mengurangi periode orbitnya selama beberapa menit. Nantinya, teleskop di bumi akan bisa mengamati dampak tabrakan ini secara lebih detail. Untuk mendalami asteroid ini, kita akan mengirim satu pesawat luar angkasa lagi ke Didymos. Ini Hera. Hera akan diluncurkan pada tahun 2024 dan rencananya akan tiba di Didymos sekitar tahun 2027. Pesawat ini akan membawa banyak peralatan riset untuk meneliti dampak tabrakan oleh DART. Sesampainya di tujuan, Hera akan mengambil banyak foto asteroid kecil ini, termasuk kawah tabrakan yang baru terbentuk. Hera juga akan membawa 2 CubeSat. Probe luar angkasa mini ini lebih kecil dari kotak sepatu. Hera juga akan meluncurkan satelit mini, kemudian satelit ini akan mendekati Didymos. Satelit juga akan mengamati batuan luar angkasa ini selama 3-6 bulan. Di akhir misi, salah satunya akan mencoba mendarat di permukaan asteroid untuk mendalami komposisi dan struktur internalnya. Mungkin Hera juga akan membawa impactor mini. Wahana ini harus menabrakan diri lagi ke asteroid. Nantinya, ilmuwan bisa mengevaluasi perbedaan tabrakan dengan pesawat luar angkasa besar dan yang kecil, sehingga kita bisa tahu cara bertahan dari asteroid di masa depan. Menurut teori, para saintis nggak perlu mengirim roket besar ke asteroid berbahaya untuk menghancurkannya. Satu tabrakan saja bisa menggeser lintasannya. Pada skala kosmik, perubahan lintasan sedikit aja akan mengubah nasib asteroid. Tapi selain dengan tabrakan kinetik, asteroid berbahaya juga bisa ditangani dengan traktor gravitasi. Dengan metode ini, ilmuwan juga perlu mengirimkan pesawat luar angkasa ke asteroid. Tapi tujuannya bukan untuk ditabrakan. Traktor ini harus masuk ke orbitnya. Asteroid punya gaya tarik yang akan menarik pesawat ke arahnya. Tapi mesin pesawat akan membuatnya berada pada ketinggian yang sama. Akibatnya, asteroid akan mulai tertarik ke pesawat. Metode ini memang cukup ampuh, tapi perlu waktu lama. Selain itu, saintis harus bisa mendeteksi asteroid yang berpotensi membahayakan bertahun-tahun sebelum asteroid ini sampai di bumi. Mereka perlu sabar dulu sebelum mengirim pesawat luar angkasa ke asteroid, lalu melakukan teknik traktor asteroid. Pilihan lainnya yaitu dengan laser asteroid yang telah terdeteksi harus dibidik dengan sinar laser kuat. Cara ini akan memanaskan salah satu sisi asteroid hingga bikin materinya menguap. Kemudian, ilmuwan perlu menerapkan prinsip fisika. Materi asteroid menguap ke atas dan asteroid sendiri bergerak ke bawah. Seperti cara kerja mesin roket, bahan bakar yang terbakar akan dikeluarkan ke satu arah. Lalu, pesawat luar angkasa bergerak ke arah berlawanan. Selain laser, bisa juga dengan tenaga surya. Untuk melakukan teknik ini, ilmuwan perlu membangun stasiun luar angkasa besar yang dilengkapi dengan banyak kaca pembesar. Kamu pernah ngebakar kertas di permukaan kayu dengan kaca pembesar belum? Cara kerjanya kurang lebih sama, tapi objek yang dibakar adalah asteroid. Stasiun luar angkasa perlu memfokuskan banyak sinar matahari ke satu titik di asteroid. Materi asteroid bisa menguap karena suhu tinggi sehingga lintasannya agak bergeser menjauhi bumi. Gimana dengan foil? Betul, ternyata tabrakan asteroid bisa dihindari dengan foil biasa. Terlebih dulu, asteroid perlu diselubungi dengan bahan reflektif yang sama. Lalu, sinar matahari yang mengenainya gak akan diserap, tapi dipantulkan. Maka, terbentuk sedikit tekanan di permukaan asteroid. Sinar matahari seolah-olah mendorong asteroid hingga lintasannya berubah. Atau, bisa juga dengan menggunakan mesin roket konvensional. Tapi cara ini terbilang masih mengawang-awang. Jadi, asteroid perlu dipasangi sejumlah mesin kuat. Tujuannya untuk menciptakan dorongan yang bisa mengubah lintasannya. Kalau mesinnya cukup kuat, ilmuwan akan bisa mengendalikan asteroid ini. Jadi, saat batuan luar angkasa yang lebih besar muncul, mereka akan menyalakan mesin dan mengarahkannya. Tabrakan ini bisa menghancurkan asteroid paling besar, dan peristiwa seperti ini pasti akan jadi fenomena epik bertabur cahaya. Kita sedang terbang melewati planet-planet di tata surya, melewati Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian kita melaju ke ruang gelap di luar ujung dunia kita. Kita telah sampai di tempat tujuan. Ini adalah awan Oort. Awan Oort merupakan wilayah hipotetis di sekitar tata surya yang berisi banyak sekali asteroid dan balok es. Kemungkinan di sana komet terbesar dalam sejarah manusia telah lahir.
Dan kini, komet itu mengarah ke matahari. Bernardinelli Bernstein ditemukan secara tidak sengaja dalam suatu survei energi gelap. Teleskop di bumi diarahkan keluar angkasa yang jauh. Tujuan utamanya adalah mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana alam semesta berkembang. Para astronom juga ingin membuat peta alam semesta yang dapat diamati dengan lebih mendetail. Ilmuwan menganalisis lebih dari 80.000 gambar dan menemukan suatu objek bergerak. Lokasinya sangat dekat dengan bumi. Diameternya besar sekali, 100 km. Atau setara dengan lebar Danau Michigan. Komet ini sudah aktif dengan ekor panjang di belakangnya. Biasanya, komet mendapat ekor saat mendekat ke matahari. Panas matahari menghangatkan permukaan komet, kemudian materi ringan seperti es mulai menguap. Lalu awan uap dan debu terbentuk, membentang jauh di luar komet. Bernardinelli Bernstein terlalu jauh dari matahari untuk mulai memanas. Artinya, permukaannya punya komposisi berbeda. Mungkin terbentuk dari karbon monoksida padat. Ini meningkatkan terangnya komet. Makanya, komet ini dapat dilihat menggunakan teleskop di bumi. Kita bisa membandingkan Bernardinelli Bernstein dengan meteorit terbesar yang pernah jatuh di bumi. Sekitar 66 juta tahun lalu, planet kita ditabrak meteorit selebar 10 km. Saat itu, gelombang ledakan dari tabrakannya mengelilingi bumi beberapa kali. Gelombang tsunami yang disebabkan olehnya lebih tinggi dari gedung pencakar langit tertinggi. Dan energi dari ledakannya membakar area di sekitarnya. Hampir semua makhluk hidup, termasuk dinosaurus dan ikan prasejarah, punah. Meteorit ini meninggalkan kawah yang ukurannya 3 kali Manhattan. Tempat itu kaya akan belerang. Lalu zat ini menguap karena panas yang abnormal dan berkumpul menjadi awan besar. Ini menyebabkan hujan asam yang membasahi bumi selama beberapa minggu selanjutnya. Komet yang baru kita temui ini 10 kali lebih besar. Kalau komet ini terbang ke bumi, kamu akan melihatnya dengan mata telanjang jauh sebelum tabrakan terjadi. Bentuknya mirip bintang yang bergerak di langit malam. Beberapa hari sebelum komet mencapai bumi, kamu dapat melihatnya bahkan pada siang hari. Kamu juga bisa melihat ekornya yang panjang. Saat komet ini menembus atmosfer, suara ledakan yang begitu keras akan muncul hingga kamu bisa mendengarnya di belahan bumi lain. Saat itu terjadi, komet akan mulai memanas karena bergesekan dengan udara dan mulai terbakar. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya akan memisahkan diri dari meteorit utama dan jatuh ke bumi. Segera setelah Bernardinelli Bernstein menyentuh permukaan bumi, kita akan melihat kilatan cahaya yang begitu terangnya hingga dapat mengalahkan matahari. Dalam sepersekian detik, energi berukuran kolosal akan berubah menjadi panas. Ini akan menciptakan ledakan terdahsyat dalam sejarah planet kita. Sebongkah tanah besar akan terlepas dan terlempar ke udara. Gelombang ledakannya akan membakar apa saja dalam radius beberapa ratus kilometer. Apinya akan terus menyebar ke segala arah, menekuk dan mematahkan pohon. Pada akhirnya, gelombang ini akan mencapai pegunungan salju dan memicu longsor besar yang akan menutup banyak desa. Gelombang ledakan akan mengitari bumi, menghancurkan kaca gedung di semua benua. Saking tingginya, gelombang tsunami yang terjadi akan menutup seluruh kota pesisir. Gempa bumi yang paling kuat dalam sejarah akan menghancurkan tanah dan menciptakan retakan yang dalam. Setelah tuburukan terjadi, miliaran ton debu dan abu akan naik ke udara. Awan hitam raksasa akan sepenuhnya menghalangi sinar matahari. Bumi akan masuk ke dalam kegelapan. Semua puing di udara mulai meleleh. Semua berubah menjadi lava cair dan jatuh kembali ke permukaan, menyebabkan lebih banyak kerusakan. Abu dan debu di udara menutupi matahari selama beberapa bulan ke depan. Selama waktu ini, suhu di bumi akan turun beberapa derajat. Meski bersembunyi di tempat penampungan dan bangkar dalam tanah, orang-orang serta semua organisme hidup lainnya di bumi takkan bisa bertahan dari kejadian ini. Untungnya, Bernardinelli Bernstein takkan mendekati bumi. Saat ini, komet itu berjarak sekitar 20 unit astronomi dari matahari, atau 20 kali jarak bumi ke matahari. Artinya, komet itu akan segera melintasi orbit Uranus. Pada tahun 2031, jaraknya menjadi 11 unit astronomi dari matahari, alias tepat di luar orbit Saturnus. Ini adalah titik terdekat Bernardinelli Bernstein dengan matahari. Lalu komet ini akan terbang kembali ke tepi tata surya. Tapi, komet ini pasti akan kembali lagi. Kali ini akan menjauh dari matahari dan melambat sampai gravitasi bintang itu menariknya kembali. Lalu sang komet akan kembali mengitari tata surya. Tapi semua ini butuh waktu sekitar 3 juta tahun.
Saat ini ada banyak asteroid lain yang perlu kita perhatikan. Misalnya 3200 Phaethon. Asteroid ini melintasi orbit Mars, Bumi, Venus, dan Merkurius, lalu mengitari matahari dan kembali. Siklus ini memakan waktu sekitar 523 hari. Kemudian siklusnya berulang lagi. Asteroid ini dianggap berpotensi berbahaya karena melintasi orbit Bumi pada jarak 7,5 kali lipat Bumi ke bulan. Dalam salah satu masa terakhirnya mendekati Bumi, batu selebar 5,7 km ini menghujani planet kita dengan meteor kecil. Karena asteroid ini sering melewati matahari, permukaannya mungkin terlihat seperti dasar rawa lumpur. Asteroid ini ditutupi tanah bersisik dan retak. Saat terbang melewati bumi, sisik ini terlepas dan menyebabkan hujan meteor. Tapi, asteroid yang berpotensi bahaya paling besar adalah 1999 JM8. Ukurannya setara 77 lapangan sepak bola. Jarak asteroid ini ke bumi adalah 9 kali jarak bulan. Jarak terdekatnya ke bumi akan terjadi pada bulan Agustus tahun 2137. Jika meteorit seperti ini menabrak bumi, satu benua bisa musnah, sementara sisanya mengalami tsunami besar, tapi mampu bertahan. Jadi, otomatis para ilmuwan sedang memikirkan cara untuk melindungi bumi dari bencana semacam itu. Solusi pertama adalah semacam Big Bang terkendali. Salah satu hukum fisika mengatakan, jika kamu menerapkan kekuatan ke satu arah, reaksi akan terjadi di sisi berlawanan. Jadi, jika kita melihat asteroid yang akan menabrak bumi, kita harus mengirim roket ke arahnya. Dengan begini, kita bisa menghasilkan ledakan terkendali, bukan di dalam, melainkan tepat di atas permukaannya. Ledakan ini akan diarahkan ke atas, dan asteroid yang kita incar akan bergeser ke bawah. Pergeseran kecil ini sudah cukup untuk mengubah lintasan asteroid. Lalu, asteroid ini akan terbang melewati bumi. Cara lainnya adalah mengirim benda berat, seperti pesawat antariksa, ke objek angkasa ini. Setiap objek berat punya gravitasi sendiri. Jadi, pesawat antariksa itu harus terbang dekat dengan asteroid dan akan menarik pesawat ke permukaannya. Tapi mesin pesawat antariksa kita akan menolak. Pesawat itu pun mulai menarik asteroid ke arah berlawanan. Ini akan mengubah lintasan asteroid dan planet kita akan tetap utuh. Kita juga bisa menabrak asteroid dengan pesawat antariksa tadi. Boom! Atau kita bisa membangun stasiun ruang angkasa seperti ISS yang akan dilengkapi banyak lensa pembesar raksasa. Kita akan mengirim stasiun ini lebih dekat ke matahari dan mulai mencari asteroid yang berpotensi bahaya. Lalu, kita arahkan semua lensanya agar sinar matahari terfokus ke satu batu raksasa itu. Panasnya akan mulai menguapkan materi di permukaan asteroid. Di sanalah fisika akan berperan lagi. Materinya akan menguap ke atas dan asteroid akan bergerak ke bawah. Kita juga bisa membungkus asteroid menggunakan kertas reflektif, semacam aluminium foil. Biasanya, objek ruang angkasa menyerap sebagian besar sinar matahari. Tapi jika asteroid ditutupi begini, sinarnya akan memantul. Ini akan menciptakan kekuatan mendorong yang lemah. Itu seharusnya cukup untuk menghindari tabrakan. Kita juga bisa menambatkan mesin roket ke asteroid. Dengan begini, kita bukan cuma bisa mengubah lintasannya, tapi juga mengendalikannya. Namun, semua ini tergantung ukuran asteroid yang kita incar dan jumlah mesin roket kita. Kemudian, kita bisa menggunakan batu besar ini untuk menabrakkannya ke asteroid lain yang lebih besar.